Hai Trust Me People, kalian pernah nggak selama ini mikir kalau zaman sekarang tuh kita mau ngapa-ngapain jadi susah karena zaman sudah maju? Opportunity sudah mulai banyak bermunculan. Akan tetapi, zaman sekarang semua orang itu harus bayar, banyak mikir sebelum melakukan sesuatu. Supaya apa? Ya, supaya tidak diviralkan, supaya tidak di-cancel. Contohnya simpel aja. Ada resto yang ngasih sedotan diviralin. Ada orang diduga melakukan kejahatan tertentu sebelum terbukti udah di-cancel duluan. Udah dipecat duluan, bahkan progres menuju hal baik diviralkan. Semisal kita memproduksi mobil listrik untuk mencegah emisi dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Mungkin sekarang istilahnya itu kalau bisa membuat viral ya kenapa diselesaikan dengan cara keluargaan. Ada meme yang mengatakan seperti itu. Jadi mending diviralkan saja, diramaikan saja, dipecahkan kelasnya. Di sini kita akan mencoba menelisik dampak negatif yang ditimbulkan dari cancel culture dan viral culture yang seringkali terjadi zaman sekarang. Now, kita akan hanya membahas satu insight yang menjadi poin penting dari keseluruhan pembahasan tentang judul ini. Jadi seperti ini, sekarang itu yang namanya kecemasan sudah meningkat drastis bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga di dunia. Dan kontributor sebenarnya terutama adalah diri anak muda adalah cancel culture. Viral-viralan yang sering muncul di zaman sekarang. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang merasa bahwa sosial media itu menjadi toksik, bahkan banyak dari founder-founder yang jarang mempunyai sosial media. Seperti Bapak Nadiem Makarim. Beliau pernah berkata, dengan uninstall Instagram, maka hidup akan jadi lebih tenang. Akhirnya banyak orang yang merasa bahwa dunia itu sudah mulai jelek, merasa bahwa semua orang yang menjadi jahat, dan pada saat itu orang-orang sudah mulai lebih berhati-hati. Orang-orang jadi lebih memilih untuk tidak mengambil resiko, dan dampak dari hal tersebut, orang-orang bisa menjadi playing safe dan akhirnya menjadi chaos. Zaman sekarang sedang populer narasi-narasi yang memang mengedepankan human vulnerability atau mengedepankan sifat perapuhnya manusia. Yang artinya di sini tidak apa-apa loh untuk menjadi vulnerable yang sebenarnya masih oke-oke saja. Sebenarnya narasi yang mengatakan gak apa-apa kamu istirahat saja ini bisa tidak salah. Bisa jadi kalau konteksnya tepat maka akan menjadi bagus, bisa jadi membantu. Akan tetapi, ini yang nantinya bisa mempunyai dampak tersendiri secara makro karena kondisi seperti sekarang. Artinya, mengedepankan nggak apa-apa, istirahat saja, itu mengedepankan safety. Pada zaman dulu, kita bisa bercanda melampaui batas. Mungkin juga kita udah bullying. Kita cengeng-cengengin orang dan orang tersebut tidak marah sama sekali. Bisa jadi ini termasuk hal yang buruk, akan tetapi sekarang orang-orang sudah mulai aware dengan bullying dan lain sebagainya. Uniknya adalah ketika ada orang yang membuli, orang yang ngebully, dia akan merasa yang paling benar. Contohnya, seperti beberapa kasus yang terjadi bulan-bulan kemarin seperti kasus yang belum terbukti bahwa orang tersebut salah, udah di-cancel duluan. Jadi, kondisi seperti sekarang ini bisa dibilang lebih mengedepankan safety. Akan tetapi dampak buruk yang terjadi adalah adanya bullying. Cancel culture yang terjadi di saat ini bisa mengurangi inovasi, bisa membuat orang-orang lebih takut terhadap banyak hal, bisa membuat orang stuck di zona nyaman, dan bisa membuat hidup orang menjadi lebih merepotkan. Peristiwa seperti ini yang dipermasalahkan oleh seorang tokoh yang bernama Elon Musk. Elon Musk rela membeli Twitter sampai 100% sahamnya karena free speech. Elon Musk juga percaya bahwa kalau misalnya ide-ide itu di-banned seperti Donald Trump yang sebenarnya meresahkan para warga Twitter yang bisa membuat kekerasan. Menurut Elon Musk, kalau semisal kita nge-banned ide-ide tersebut, nantinya tetap akan muncul di sisi yang lain dan tidak akan pernah menemukan solusi dan akan semakin terjadi polarisasi konflik yang membesar. Dengan free speech kita berbatasi, kata Elon Musk. Pada saat ini, cancel culture bukan solusi dan playing safe juga bukan solusi yang tepat untuk semua masalah. Banyak konsekuensi dari kultur zaman sekarang yang memang menjadi konsekuensi tersendiri dari hal-hal yang populer pada saat ini. Dan menariknya, peradaban paling sejahtera di dunia ini di masa manusia hidup adalah peradaban yang biasanya manusianya mengambil resiko, berani bereksperimen terhadap berbagai macam hal dan tidak dibatasi bukan segala sesuatu yang diblok, bukan ketika segala sesuatu di-banned, dibuang atau di-cancel karena sesuatu tersebut membuat kita merasa tidak nyaman. Dulu ada Islamic Golden Age,
Masa kemasan Islam yang dimana pada zaman itu semua buku di Roma sebenarnya dibuang, dibakar seperti zaman Dark Age. Dan pada saat itu diambil lagi oleh orang muslim untuk dibaca, dikaji, dan dibuat penemuan baru. Akhirnya banyak tokoh seperti Ibnu Sina yang menemukan aljabar yang kemudian menjadi pionir di dunia sains dan juga filsafat. Begitu pula di masa Renaissance yang dimana pada waktu itu Dark Age berhenti atau diberhentikan lebih tepatnya. Dan orang-orang mulai berani bereksperimen, mulai berekspresi lewat penemuan saintifik ataupun karya asli. Jika dibandingkan dengan sekarang, lagu-lagu yang menjadi lagu pop saja, chordnya hanya seperti itu saja. Lagu sampai zaman sekarang semakin menyamai sejak tahun 2000-an. Semakin kesini, semakin banyak yang main aman dalam berkarya dan melakukan sesuatu, karena sekarang pengambilan risiko tidak begitu berharga seperti dulu. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan ataupun pengalaman buruk yang membekas dalam diri. Sebenarnya ini hal yang wajar, akan tetapi jika pemikiran kita hanya terisi dengan trauma dan pemikiran negatif terus-menerus, maka akan berdampak terhadap diri sendiri. Kunci utama untuk menyelesaikan pikiran negatif adalah dengan diterima, karena dengan belajar hal baru, kita tahu banyak hal dibandingkan dengan tidak belajar.